Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini saya akan berbagi bagaimana men-setting PHD ANBK 2021 untuk SD ya, untuk gladi bersih. Oke, yang pertama kita cek dulu dan pastikan bahwa firewall telah dimatikan ya. Masuk ke control panel, kemudian sistem and security, Windows Defender Firewall ya. Jadi ini posisinya masih nyala, masih on. Ini harus kita matikan, harus kita turn off dulu ya. Kita turn off, kemudian kita oke. Berikutnya kita cek juga untuk IP server. Untuk IP server ya, kita cek untuk adapternya. Di sini ada dua adapter yang diperlukan, jadi ada dua LAN card yang harus ada. Yang pertama adalah LAN card yang terhubung dengan internet, kemudian yang kedua adalah LAN card yang terhubung dengan klien ya. Untuk yang ke klien, di sini harus kita setting dulu untuk IP-nya. Klik properties, kemudian TCP IP 4. Nah, ini di sini harus kita buat untuk IP statik. Untuk IP statik ini segmennya 0 dan tidak boleh menggunakan IP 200 atau konflik dengan klien yang lain, IP klien yang lain. Misalnya saya buat untuk servernya 192.168.0.100. Kemudian untuk subnet masknya kita klik saja, kemudian klik OK ya, klik OK kembali. Udah, setelah kita cek yang ini ya, berikutnya kita hapuskan untuk virus and threat protection-nya ya. Jadi kita cek dulu, klik manage setting. Nah, ini untuk real time protection ini harus kita matikan dulu supaya kita bisa mengekstrak untuk Proctor browser admin. Kalau tidak dimatikan maka nanti file yang kita ekstrak itu akan dikenali sebagai virus. Oke, kita matikan dulu. Jadi untuk real time protection ini yang setting untuk mati sementara, tetapi kalau nanti komputer di restart maka ini akan hidup kembali. Nanti ada langkah untuk mematikan real time protection secara permanen. Jadi selama kita tidak merubah kembali itu akan tetap mati. Untuk merubah real time protection ini nanti tetap mati ya, caranya tekan simbol Windows dengan R, kemudian ketikkan gpedit.msc, kemudian tekan enter. Berikutnya pilih administratif template Windows komponen, kemudian kita cari untuk defendernya, kita masuk ke Microsoft Defender antivirus ya. Jadi defendernya ada di Microsoft Defender antivirus ini, kita double klik. Nah, ini untuk real time protection ada di sini, ini yang kita matikan, kita double klik. Kemudian untuk turn off ini nanti kita enable karena akan mematikan. Jadi diaktifkan itu enable karena kita akan mematikan, kemudian apply oke. Jika kita juga ingin mematikan untuk Windows Defendernya ya, jadi Defendernya supaya nanti juga ikut mati, bisa disetting juga dari turn off Microsoft Defender antivirus ini, kita double klik. Nah, nanti kalau posisinya masih not configure, pindahkan ke enable supaya nanti posisinya akan mati. Nah, jadi itu untuk mematikan Defender antivirusnya. Oke, kita oke, kemudian kita tutup. Jadi ada dua hal tadi, mematikan Defender dengan real time protection.
Oke, berikutnya install untuk VirtualBox-nya. Gunakan untuk versi VirtualBox-nya 6.1.18 ke atas. Jadi jangan digunakan yang di versi di bawahnya. Ini sudah saya install, kita coba buka, kita double klik ya, demikian. Berikutnya kita akan men-setting untuk VM, nama VM-nya ya. Kita buka dengan new. Kemudian untuk nama filenya di sini, nama filenya gladi bersih ya, misalnya gladi bersih. Ini tidak boleh dispasi tapi harus diberikan tanda penghubung, demikian, underscore, kemudian bersih. Untuk misalnya kita standar saja default, kemudian untuk tipenya kita gunakan Windows. Untuk versinya, sekarang untuk versi ini akan kita pilih adalah Windows 2012 64 bit ini. Jadi yang kita gunakan settingnya hanya ini aja, jadi tidak menggunakan yang lain. Kemudian klik OK, next. Kemudian untuk memory size-nya, memory size kita naikkan maksimal sampai batas maksimal hijau dan tidak boleh melebihi yang merah, nanti akan error ya. Kemudian kita next. Berikutnya kita akan menggunakan PHD yang sudah tersedia ya, kita use, kemudian klik browse, klik add, dicari PHD-nya tempatnya di mana ya. PHD yang masih fresh ya, jadi PHD yang kita gunakan ini adalah PHD yang masih fresh, belum pernah di patching ya. Jadi kalau sudah pernah di patching itu berarti bukan fresh lagi. PHD yang kita gunakan untuk NPK 2021 SD ini versinya 13.0.0.1. Nah, kita double klik aja, kemudian klik choose, klik create ya. Jadi ini nama VM-nya. Berikutnya kita akan setting untuk gladi bersihnya ya. Kita klik setting, kemudian masuk ke sistem. Agar waktu yang di virtual Windows-nya sama dengan yang ada di server, maka hardware clock UTC time ini kita centang. Kemudian berikutnya masuk ke prosesor. Untuk prosesor naikkan sampai batas maksimal hijau dan tidak boleh melebihi batas maksimal hijau. Kemudian yang perlu disetting kembali adalah network. Untuk network, adapter 1 yang kita pilih adalah grid. Kemudian yang kita gunakan ya, adalah LAN card yang menuju ke klien. Kalau masih ragu, di sini bisa kita periksa dari adapter ini, open network, kemudian ke Ethernet, change adapter. Nah, jadi yang kita gunakan ini adalah yang tadi diberi nomor IP statik tadi, namanya ini yang perlu diperhatikan, Realtek. Jadi yang kita gunakan ini adalah Realtek. Kita tutup karena kita sudah tahu kepastiannya adalah Realtek, maka yang ini diganti dengan Realtek. Adapter 2 kita centang, kemudian pilih NAT, kemudian kita Oke, untuk VirtualBox-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita tidak boleh menjalankan untuk VirtualBox-nya dari VM gladi bersih ini dari sini, tidak boleh di start karena nanti akan error karena terhenti di BitLocker, jadi minta dimasukkan passwordnya. Untuk itu kita close dulu. Selanjutnya kita akan jalankan untuk exam browsernya semi online. Jadi yang kita gunakan untuk menjalankan itu adalah Proctor browser semi online. Kan untuk VM-nya dengan Proctor browser semi online versi 27.11.19 ya. Kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak dengan 7-zip, klik kanan, kemudian klik ekstrak file. Setelah itu klik OK. Kita buka dulu untuk filenya. Jadi di sini ada 14 file untuk exam browsernya. Kalau misalnya ini tinggal 10, ini berarti sudah dikenali sebagai virus. Jadi sudah ada beberapa yang terhapus, nanti exam browsernya tidak bisa dijalankan.
Oke, kita keluarkan ke desktop dulu dengan klik kanan, kemudian send to desktop. Nah, oke, kita jalankan. Berikutnya kita double klik, kemudian klik yes. Setelah kita klik yes, maka yang perlu dilakukan adalah setting. Untuk kita klik dulu, kemudian kita cari filenya tadi, gladi bersih untuk VM-nya, kemudian klik set. Berikutnya untuk Chrome. Untuk Chrome ini yang perlu diperhatikan untuk VHD ANBK 2021 di patchingan versi 13.0.0.12 ini adalah Chrome versi 95 itu belum support untuk CBT Sync-nya ya. Jadi kebetulan ini kita menggunakan versi 95, kita cek apa betul seperti itu ya. Kita start dulu. Karena masih ada error Chrome, kita set Chrome-nya dulu, kita set, kemudian cari untuk file Chrome-nya ada di C antara dua ini, program file dengan program file 86. Kita cek yang atas dulu, ada enggak Chrome-nya Google, kemudian ini ada Chrome-nya application, ini yang ini kita klik open. Tunggu beberapa saat, nanti kalau sudah masuk ke CBT Sync akan hilang errornya, ini sudah hilang. Nah, ini tampilan untuk Chrome yang kita gunakan dengan versi 95. Oke, kita coba untuk tutup dulu. Apakah bisa jalan? Kembali lagi ya. Kita juga setting dulu ya, kita setting. Nggak bisa, jadi kita close juga demikian. Akan kembali seperti ini, jadi nanti akan berulang-ulang seperti ini. Nah, untuk mengatasi ini caranya ya, jadi untuk mengatasi ini nanti kita tutup dulu, jadi kita downgrade untuk Chrome-nya ya, kita turunkan untuk versinya jadi versi di bawahnya 94, karena 94 versinya masih support. Oke, kita matikan sementara dulu. Kita shutdown. Kita akan melakukan downgrade ke versi di bawahnya. Sebelumnya, jadi kita download dulu untuk versi 94 yang versi online. Download Chrome offline versi 94. Ya, kita sesuaikan dengan bitnya, jadi kita sesuaikan dengan bitnya ya, ini kita sudah download untuk versinya. Nah, kita masuk ke control panel dulu, kemudian kita akan uninstall untuk Chrome-nya. Nah, Chrome yang di sini adalah versi 95, ini kita buang dulu, nanti kita turunkan ke versi 94. Chrome-nya kita downgrade, kita install dulu ke versi 94. Kita tunggu beberapa saat. Ya.
sudah selesai. Kita periksa dulu apa benar versinya sudah ke versi 94. Kita cek untuk ROM-nya. Oke, sudah ke versi 94. Oke, kita tutup dulu. Kita jalankan untuk exam browsernya. Kita coba untuk setnya, Chrome-nya, Google Chrome application. Oke, ini kita set sekalian ya, sudah. Kemudian kita jalankan. Oke, jadi dengan versi 19 setelah kita downgrade ini sudah bisa jalan, tidak error, tidak tertutup oleh incognito. Jadi kita masuk ke pembaruan dulu. Oke, sudah selesai untuk pembaruannya atau patchingnya. Kita reload untuk CBT sync-nya. Sync-nya. Ya, demikian. Jadi ini sudah berhasil untuk patchingnya, sudah berubah menjadi versi 13.0.0.12. Jadi ini untuk CBT sync-nya ini sudah siap untuk digunakan, tinggal memasukkan ID Proctor, kemudian passwordnya. Untuk ID Proctor yang perlu diingat bahwa untuk memasukkan ini tidak boleh ada spasi. Jadi kita hapus semua, nanti untuk memasukkan ini hapus semua, jangan mengcopy paste dari web ANPK, tapi ketikkan langsung dan tidak boleh ada spasi di depannya. Biasanya kemungkinan ada kesalahan kalau offline, itu kesalahannya adalah memasukkan ID-nya ini dengan memberikan spasi, atau mungkin bisa saja offline itu karena untuk ID Proctornya itu belum ditulis secara lengkap atau secara benar sesuai dengan di web ANPK. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial yang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Bye bye.